Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin admin kali ini Bapak Ibu membawa satu informasi. Tidak terasa memang kita sudah masuk tahun 2024 di Januari ini. Dan seiring dengan pergantian tahun, maka pemerintah akan mencoba untuk merencanakan sebuah agenda besar, yaitu seleksi CASN ya, baik CPNS maupun P3K tahun 2024 yang akan segera dibuka ya. Apa saja tahapannya, Bapak Ibu? Di sini ada 6 tahapan seleksi CPNS, P3K, dan dokumen apa yang harus disiapkan. Tentu sejak awal, sejak dini kita siapkan dari sekarang supaya nanti pada waktunya Bapak Ibu sudah tidak kewalahan dan sudah siap dengan dokumen-dokumen yang nanti akan disertakan. Untuk itu silakan nanti disimak Bapak Ibu videonya supaya Bapak Ibu bisa ya memberikan pencerahan lah paling tidak kepada Bapak dan Ibu terkait dengan tahapan-tahapan untuk CASN baik PNS maupun P3K Bapak Ibu untuk tahun 2024. Silakan disimak sampai selesai Bapak Ibu. Baik, pemerintah akan kembali membuka lowongan ASN, CASN Bapak Ibu, termasuk nanti PNS dan P3K 2024. Meskipun fokus pemerintah pada pelayanan dasar ya ini tenaga guru, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. Nah, karena kedua kedua jenis tenaga ini adalah termasuk tenaga pelayanan dasar Bapak Ibu. Menteri Penpan RB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa CASN ini juga sejalan dengan fokus pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN Bapak Ibu di instansi pemerintah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Beliau menegaskan kebijakan pengadaan CASN pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin gitu ya, jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang lulusan terkait dengan atau yang berhubungan dengan digitalisasi, ya Bapak Ibu, seperti misalnya Pranata komputer gitu Bapak Ibu ya, ahli komputer, kemudian sarjana komputer, itu peluangnya sangat besar ya Bapak Ibu. Peluangnya sangat besar karena memang pemerintah untuk di tahun 2024 itu lebih mengutamakan ya talenta-talenta digital. Nah, arah rekrutmen ASN talenta ini digital untuk berfokus pada menciptakan nilai tambah ekonomi. Begitu ya yang disampaikan oleh Menpan RB Bapak Ibu. Lalu apa saja? Yang pertama adalah tahapan yang pertama yaitu seleksi administrasi. Nah, apa itu seleksi administrasi? Di mana pendaftar harus nanti melakukan registrasi di sscsn.bkn.go.id. Nah, peserta harus membuat akun dengan menggunakan nomor induk kependudukan, NIK, dan mengunggah dokumen pendaftaran. Selain itu, dokumen harus diverifikasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Jadi seleksi administrasi. Tapi yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar SKD Bapak Ibu. Di dalam SKD ini CASN akan dihadapkan dengan sejumlah tes. Ya, jadi Bapak Ibu ada tes, yaitu tes wawasan kebangsaan (TWK), kemudian tes intelijensia umum (IU), dan tes karakteristik pribadi (TKP). Dan wajib diingat SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Nah, seluruh tes menggunakan Computer Assisted Test atau CAT. Kemudian peserta harus lulus dengan total nilai tertinggi atau berada di atas ambang batas tiap tes. Nah, itu tahapan yang kedua. Lalu tahapan yang ketiga Bapak Ibu, seleksi kompetensi bidang atau SKB ya. Nah, seleksi kompetensi bidang SKB adalah tes selanjutnya setelah SKD. Tes ini berasal dari instansi pembina jabatan. Mereka akan menyusun materi SKB dalam bidang jabatan fungsional. Nah, adapun pelaksanaan materi SKB, seleksi kompetensi bidang ini dapat berupa pertama tes potensi akademik, kemudian tes praktek kerja, lalu tes bahasa asing, kemudian tes fisik dan psikotes. Nah, itu untuk SKB, SKB betul, seleksi kompetensi bidang. Lalu yang keempat, integrasi nilai. Nah, integrasi nilai yang dimaksud adalah nilai SKD dan SKB akan dilakukan integrasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Integrasi nilai diambil dari perhitungan total SKD 40% dan ditambah dengan total SKB 60%.
Jadi kalau bisa memang nilai SKB-nya yang lebih besar nih Bapak Ibu, karena ini 60% ya porsinya. Oke, yang kelima, pengumuman kelulusan, tahap berikutnya ya, tahap pengumuman kelulusan. Nah, pengumuman kelulusan ini dapat dilihat nanti dari situs masing-masing kementerian dan instansi yang dilamar. Jadi biasanya nanti ditampilkan di instansi-instansi atau di kementerian sesuai dengan yang dilamar oleh Bapak dan Ibu ya, di situs-situs resmi tentunya. Lalu yang terakhir, yang keenam, pemberkasan. Nah, pemberkasan ini Bapak Ibu mesti ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Pertama, untuk peserta yang lulus. Nah, jadi untuk pemberkasan ini ketika diumumkan lulus maka dilakukan pemberkasan. Apa saja yang harus dikumpulkan, dokumen apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama, SKCK, surat keterangan cacat kepolisian. Lalu yang kedua, surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain. Lalu surat pernyataan tidak terlibat partai politik. Kemudian yang keempat, surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Dan yang keenam, surat pernyataan bebas narkoba. Oke. Nah, itu pemberkasan atau dokumen-dokumen nanti yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, lalu syarat dokumen pendaftaran CASN-nya nih Bapak Ibu. Syarat dokumen pada saat pendaftaran. Apa saja yang perlu disiapkan? Ya kalau perlu nanti sudah dibuat dalam bentuk PDF lah begitu Bapak Ibu untuk diupload gitu ya. Yang pertama adalah kartu keluarga. Ini syarat dokumen pendaftaran. KK ya, kartu keluarga, lalu KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang belum memiliki KTP tentunya. Lalu ijazah. Kemudian transkrip nilai, lalu pas foto, kemudian swafoto atau foto selfie, dan yang ketujuh, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Biasanya Bapak Ibu, di poin nomor 7 ini ya, poin nomor 7 ini itu masing-masing instansi juga ada persyaratan tambahan, dokumen tambahan. Ya, tergantung nanti instansi yang dilamarnya, begitu Bapak Ibu. Sehingga perlu disiapkan juga ya dokumen-dokumen lain itu agar nanti pada saatnya Bapak Ibu sudah siap dan ready ya tentunya. Oke, itu saja yang dapat admin bagikan Bapak Ibu terkait dengan akan dibukanya seleksi calon aparatur sipil negara baik untuk CPNS maupun P3K tahun 2024. Demikian informasi ya ringan ya Bapak Ibu untuk Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan ya paling tidak, dan harapannya dokumen-dokumen itu segera disiapkan dari sekarang supaya nanti pada saatnya Bapak Ibu sudah mudah begitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu saja. Bagi yang berminat silahkan disiapkan Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton sampai tuntas. Mohon maaf apabila kurang runtut penyajiannya begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.